Para dosen pemula, dosen baru apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali menjumpai dalam video ini. Mungkin kalau Anda melihat ini dalam suasana Ramadan, hari ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Yang menunaikannya, yang tidak tetap semangat selalu, dan yang ibadah puasa juga tetap semangat ya. Nah, saya ingin membahas bahwa belakangan hari ini dunia perdosenan di Indonesia dihebohkan dengan keluarnya Menpan RB nomor 1 tahun 2023 ya, tentang jabatan fungsional. Nah, sebenarnya makin heboh ya karena begitu tenggat-tenggatnya itu yang bikin mepet gitu ya, yang kemudian membuat dosen kayaknya harus takluk dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih administratif dibanding yang lebih substansial gitu. Banyak kritik, ada banyak petisi, ada tulisan-tulisan di koran juga ya, yang semua mengkritisi nih kebijakan pemerintah gitu. Nah, tapi belakangan kemudian pemerintah mengatakan ya bahwa Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu hanya berlaku untuk ASN gitu, aparatur sipil negara gitu. Sedangkan yang non ASN, nah untuk kenaikan jabatan fungsionalnya tetap merujuk kepada Permendikbud ya, nomor kalau nggak salah ini ya, saya cek Permendikbud nomor 92 tahun 2014. Nah ini dulu pakai contekan dulu ya. Oke, nah tapi saya tidak mau membahas tentang kontroversi itu. Saya selalu orangnya mencoba berpikir positif dan mengambil hikmah dari setiap kejadian, peristiwa yang terjadi, karena itu pasti ada manfaatnya buat kita. Nah, khususnya saya ingin mendiskusikan dengan dosen pemula. Kira-kira dengan kehebohan itu semua, ya, banyaknya kontroversi, pemerintah sebenarnya juga punya niat baik untuk mengatur, tapi juga di sisi lain merasa bahwa independensi dari dosen ini, profesi dosen ini seperti harus takluk gitu ya kepada birokrasi administratif gitu, sehingga kebebasan akademik gitu ya, untuk mengekspresikan sebagai seorang ilmuwan gitu ya, itu kurang gitu ya, karena harus ngisi borang-borang macam-macam gitu. Nah, oke. Saya ingin mencoba membagikan perspektif saya ya. Ini perspektif pribadi ya, tidak terkait juga dengan institusi tempat saya bekerja, tapi inilah pendapat pribadi. Yang pertama, apapun kebijakan pemerintah yang ada pasti ya sudah didasarkan suatu pertimbangan-pertimbangan tertentu yang masak. Memang pasti ada pro and cons-nya gitu ya, ada advantage-nya, disadvantage-nya, ada kekurangan kelebihannya. Nah, saya melihat memang ini ada upaya dari pemerintah untuk lebih lagi ya menata ya dosen kita ya, karir dosen gitu ya. Nah, ketika dalam penataan pasti ada ombak-ombak, ada riak-riak seperti itu ya. Nah, menurut saya memang kalau ini tidak dilakukan secara tiba-tiba ya, mendadak, mungkin sosialisasi dari Permenpan RB ini waktunya cukup gitu ya, walaupun itu kan kalau nggak salah terbit tanggal 6 Januari 2023 gitu ya. Nah, kemarin yang pertama ketika kalau Anda melihat video ini saat ini itu harus dikumpulkan terakhir 30 Juni kalau nggak salah 2023. Tetapi untuk beberapa kampus khususnya untuk LL Dikti 3 gitu ya di DKI Jakarta, kalau nggak salah kemarin harus maju gitu ya di April bahkan Mei gitu ya. Nah, ini adanya kesimpang siuran ini sebenarnya kemudian membuat semakin rumit. Nah, saya kembali kepada penataan ini. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau ini diberikan tenggat waktu yang cukup lama ya, kebijakan kan dikeluarkan mestinya sudah ada proses juga ya, matang, udah para ahli juga yang menyusun itu, dan juga pertimbangan birokrasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tentu untuk dia bisa efektif ya tentunya bagaimana 6 bulan ataukah setahun gitu ya, sehingga diberikan waktu atau ada waktu transisi gitu, sehingga kebijakan ini memang bisa berlaku efektif dan mengakomodasi kondisi real gitu, kondisi real kenyataan para dosen ya. Karena harus diakui juga bahwa kita tahu bahwa pekerjaan atau profesi dosen itu memang luar biasa ya. Walaupun dibilang hanya Tridharma perguruan tinggi gitu ya, kalau di BINUS ada Catur Dharma ya, satunya adalah pengembangan diri ya.
mungkin ada pendidikan pengajaran, ya, penelitian publikasi, kemudian pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Kalau di BINUS ditambah dengan pengembangan diri, bagaimana kita sebagai dosen, faculty member harus terus mengembangkan diri gitu ya tiap waktunya. Nah, itu aja udah terokupasi banyak banget gitu ya. Mengajarnya mungkin kita kadang-kadang ngajar ya ada yang 8 SKS, ada mungkin yang 12, 16 gitu ya. Nah, semua aturan memang sudah dibuat tapi kadang-kadang tidak seindah dalam pelaksanaannya. Karena memang kondisi dari masing-masing kampus berbeda-beda ya. Kondisi di masing-masing kampus itu unik dan berbeda-beda. Dan penyelenggara kampus pasti juggling ya, berusaha untuk memenuhi bagaimana agar proses belajar mengajarnya berjalan dengan baik, penelitian publikasinya juga baik, pengabdian masyarakatnya juga baik lah kira-kira gitu. Nah ini jadi satu dari sisi niat dari pengaturan dari pemerintah itu kita hormatilah. Nah tinggal sosialisasinya perlu lebih dalam lagi ya, nggak bisa sekali 2 kali gitu ya. Dan juga karena mau diperlakukan masif gitu ya secara nasional, tentu harus ada waktu yang cukup gitu untuk bisa dipahami dengan baik dan juga dilaksanakan. Nah karena kan dosen ini dari awal semester sudah planning berbagai macam kegiatan kan. Nah ini nggak bisa hanya untuk fokus itu. Nah hal yang kedua sebenarnya saya ingin melihat dari sisi kita sebagai dosen. Mungkin di beberapa kampus ya atau pada umumnya itu melihat bahwa kita ini sebenarnya tidak terlalu tertib gitu ya. Mungkin tidak terlalu rajin untuk mendokumentasikan atau untuk melaporkan kegiatan-kegiatan kita. Saya yakin dosen di Indonesia itu sudah mengerjakan banyak hal yang lebih dari sekedar dipersyaratkan ya sebagai kinerja gitu ya. Sekarang ada BKD juga gitu ya. Mungkin lebih-lebih gitu sebenarnya yang kita kerjakan itu. Nah, sebenarnya karena pandangan itu ya, karena sebagian besar dosen merasa bahwa wah, saya ini udah luar biasa ya pekerjaannya gitu. Itu kalau dipaksa lagi didorong untuk mengadministrasikan itu gitu dalam waktu yang pendek, nah mungkin ini yang menjadi agak kesel dikit gitu ya nggak sih, agak kesel gitu, sebel lah gitu ya, bukannya nggak mau gitu, nggak, dosen pasti karena gimana pun juga jenjang jabatan akademik kan ditentukan ya oleh negara, pasti dong ya kita pasti akan ikut gitu, comply dengan aturan-aturan negara. Nah cuman ya jangan kayak begini gitu, kira-kira begitu. Nah ini mungkin yang bisa saya sarankan para dosen pemula khususnya, ayo mulai mencatat ya rapi gitu administrasi kita. Ya kalaupun misalnya di kampus kita belum ada aplikasi yang sesuai, ya kita mungkin bisa mencatat secara manual. Tapi sekarang kan banyak sekali aplikasi-aplikasi ya yang ada disediakan oleh Dikti ya. Ya ada tergantung ada Bima ya kan, ada Sister gitu ya, ada Sijali kalau untuk di Dikti 3 di DKI Jakarta gitu ya. Itu di tempat yang lain juga punya aplikasi-aplikasi yang seperti itu gitu, yang nanti pada ujungnya adalah sebenarnya memudahkan ya. Sister inilah yang utama ya, karena itu dimiliki oleh diadministrasikan oleh negara ya, oleh Kemendikbud gitu ya. Jadi saya kira itu yang harus kita isi dengan baik. Nah kita memang nggak bisa ngisinya hanya pada kurun waktu tertentu. Memang kalau untuk pengajaran ya nunggu semester selesai baru kita bisa isi, kan situ ada bukti-bukti yang harus kita upload. Tapi kalau mungkin penelitian, publikasi, kita bisa upload kapan aja ketika ya publikasi kita muncul gitu. Ketika pengabdian masyarakat kita selesai, gimana kita bisa masukkan di situ ya. Tapi saya melihat ini bagus ya, saya melihat semua ini justru kontroversi ini membuat jadi momentum yang luar biasa buat dosen Indonesia. Artinya tergugah gitu, pride-nya tergugah gitu ya kan, eksistensi sebagai dosen tergugah ya, mengatakan wah gue nggak bisa diginiin dong gitu. Nah untuk itu dia bisa merefleksikan kembali ke dalam dirinya. Nah ini yang saya dorong pada dosen pemula ya, tetap kritis, konstruktif gitu, dalam koridor ya, bagaimana mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah tanpa harus larut juga, mana yang kebijakan pemerintah pada dasarnya kan memang harus kita ikuti. Nah tetapi dinamika ya, kebijakan publik kan selalu gitu ya, ada kebijakan terus ada responsnya. Kalau memang kebijakan itu kurang bagus atau kurang cocok dan lain sebagainya, bisa mungkin ditunda dan lain sebagainya. Nah ini proses ya, satu proses deliberasi, proses demokratis yang memang menurut saya bagus saja.
Jadi konteksnya kalaupun banyak para guru besar, para pimpinan perguruan tinggi, penyelenggara perguruan tinggi itu mengadakan atau melakukan protes ya, baik secara publik maupun kepada kementerian, itu hal yang wajar saja. Anggap aja semacam check and balances, dan negara kita negara demokratis dan semua itu untuk kebaikan yang terbaik lah ya, untuk kehidupan dosen, pendidikan tinggi, dan akhirnya mahasiswa juga, ujung-ujungnya kepada peningkatan kualitas ya dari lulusan ya, generasi muda bangsa kita lah ke depan. Jadi gitu ya, untuk dosen pemula tidak perlu gundah gulana, tidak perlu larut juga. Mulai sekarang apa yang bisa teman-teman lakukan ya, tetap karena sebagai dosen pemula belum terlalu banyak ya kan yang harus dilaporkan kan. Kalau saya terakhir TMT ya, ketika video ini dibuat udah 8 tahun gitu kan. Nah, itu harus menginput satu-satu. Anda bisa bayangkan. Nah, ini contoh saja gitu ya. Tapi jadinya tetap semangat. Oke, gimana pendapat teman-teman semua? Saya ingin dengar ya kan, di tempat teman-teman semua. Kan ini berbeda-beda ya, dosen pemula ada di seluruh Indonesia. Ada mungkin yang ASN, ada juga yang non ASN. Nah, gimana nih kehebohan Anda, pengalaman Anda semuanya ketika harus kemarin ya menghadapi memasukkan data-data dosen kita melaporkan sebagai bentuk komplain kita terhadap Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023. Semoga bermanfaat ya. Kalau bermanfaat boleh di-like ya videonya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan share juga kepada dosen-dosen pemula dan baru dimanapun gitu ya, yang mungkin pikirannya sama, ini gimana sih harusnya, gue harus gimana gitu ya. Oke, terima kasih banyak, sukses buat kita semua, tetap semangat, dan sampai ketemu di video-video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.